Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview oli 2 tak dari merek Piccoli dan Idemitsu. Oli 2 tak Idemitsu sudah saya gunakan bertahun-tahun semenjak tahun 2010. Meskipun saya pernah menggunakan oli merek lain, tapi mayoritas saya menggunakan oli Idemitsu 2 tak untuk keperluan motor saya. Harganya juga bersahabat, tidak terlalu mahal, yaitu kisaran 45-55 ribu. Nah, selama ini saya mencoba mencari oli 2 tak yang sudah ABTC kualitas bagus, tapi harga yang tidak terlalu mahal. Karena menurut saya, oli Idemitsu kualitasnya itu berkurang. Maksudnya kualitasnya kurang konsisten semenjak ganti jadi botol kuning. Dan juga tidak ada keterangan ABTC. Akhirnya saya menemukan oli 2 tak yang sudah ABTC, yaitu Piccoli 2TC1. Harganya pun tidak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan Idemitsu, yaitu kisaran 65-80 ribu. Saya merasakan bahwa oli 2 tak yang memiliki label ABTC itu biasanya di motor akan terasa lebih enteng dan RPM bisa lebih menjerit. Atau dengan kata lain, RPM bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak ada keterangan ABTC. Jadi saya pribadi secara subjektif menilai bahwa ABTC itu tingkat pelumasannya lebih baik. Tapi mungkin bisa dilihat bahwa oli 2 tak, Jaso dan API itu tidak setara, tidak bisa disamaratakan. Ada oli yang masih Jaso FB tapi sudah ABTC. Selain itu juga ada yang Jaso FC atau FD tapi ada keterangan ABTC. Dan ada yang Jaso FB, FC maupun FD yang tidak ada keterangan ABTC-nya. Atau bahkan masih ABTA atau ABTB. Nah, sekarang spesifikasi motor yang akan saya gunakan untuk tes dyno. Ini adalah motor yang saya beli langsung dari dealer pada Juli tahun 2010. Sudah hampir 11 tahun saya menggunakan motor ini untuk keperluan sehari-hari. Ini spesifikasinya. Motor saya Kawasaki Ninja SS Super Kips dengan Hasas 150cc 2 tak manual transmission. Karburatornya masih standar Ninja SS tapi sudah di-reamer jadi 29 mm. Pengapian juga saya ubah jadi pengapian AC menggunakan magnet spoolnya Ninja Kiss yang coilnya KX dan CDI RC. Terus membrannya juga sudah V-Force. Ruang kruk as sudah dipolis agar mengkilap, dan untuk knalpotnya saya kostum sendiri. Pakai catalytic converternya knalpot standar yang saya potong dan saya pasang di knalpot model racing agar tetap terdengar knalpot racing namun tidak berasap meskipun oli samping sudah diboroskan banget. Selebihnya yang ada di motor saya standar. Sekarang dyno testnya. Yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan oli samping Idemitsu 2 tak. Saya akan mengetes dyno sebanyak 15 kali dari kondisi mesin benar-benar dingin sampai panas dan tenaganya menurun. Saya hanya akan menunjukkan video dyno testnya pas momen dapat horsepower terbesar. Untuk pengetesan oli berikutnya yaitu Piccoli 2TC1 baru akan dilakukan 2 hari berikutnya. Karena mesin butuh penyesuaian oli agar terasa perbedaannya. Jadi saya kasih jeda paling tidak 2 hari. Jadi setelah tes dyno untuk Idemitsu ini selesai, saya ganti Piccoli 2TC1 dan kembali lagi ke Mototech 2 hari berikutnya. Nah, tapi sebenarnya 2 hari itu terlalu singkat untuk mengetahui perbedaannya. Paling tidak seminggu, atau pemakaian yang sudah menempuh di atas 100 km, baru benar-benar terasa kemampuan asli oli tersebut. Ini cuma pendapat pribadi saya aja. Yaudah, mari kita lihat video pengetesannya.
Pengetesan untuk oli 2 tak Idemitsu sudah selesai. Langsung ke 2 hari berikutnya, yaitu pengetesan oli 2 tak Piccoli 2 TC1. Pengetesannya juga sama, sebanyak 15 kali, dari kondisi mesin benar-benar dingin sampai panas dan tenaga menurun. Mari langsung kita lihat pengetesannya. Berikut hasil dyno testnya. Sudah saya kumpulkan dan rinci satu persatu. Untuk hasil dyno test cukup unik, karena horsepower lebih tinggi Idemitsu 0,1 horsepower dan torsi juga lebih tinggi yang Idemitsu. Namun untuk Idemitsu pencapaiannya cuma bisa sekali, berbeda dengan Piccoli 2 TC1 yang bisa tercapai maksimum horsepower sampai 2 kali. Selain itu yang bikin unik, untuk maksimum RPM dan top speed dipegang oleh Piccoli 2 TC1, sekitar 200 RPM lebih tinggi yang Piccoli. Dan juga oli Piccoli terlihat lebih stabil dan lebih merata horsepowernya di setiap RPM dibandingkan Idemitsu. Nah, ini menurut penilaian saya pribadi, kemungkinan dikarenakan Piccoli 2 TC1 itu sudah WTC, sedangkan Idemitsu-nya belum, dan juga dikarenakan viskositas atau kekentalan Piccoli 2 TC1 terlihat lebih kental dibandingkan Idemitsu, maka Piccoli 2 TC1 lebih unggul di maksimum RPM-nya dan lebih merata tenaganya, sehingga top speed lebih tinggi yang Piccoli 2 TC1. Nah, itu tadi diukur dari hasil data ketika maksimum horsepower. Sekarang mari kita lihat grafik data secara keseluruhan. Terlihat bahwa ketika mesin masih dingin, untuk oli Idemitsu 2 tak agak berat untuk digas secara penuh. Dan memang terasa seperti agak tersendat-sendat dan tidak bisa maksimal gasnya. Berbeda dengan Piccoli yang penyesuaiannya tidak butuh waktu lama. Di keseharian, saya juga merasakan bahwa dengan Piccoli 2 TC1, setelah dipanaskan, motor cepat terasa lebih enteng untuk dipakai berkendara. Berbeda dengan Idemitsu yang butuh waktu agar jalannya lebih lancar. Nah, perlu saya ingatkan bahwa pengetesan oli ini jeda waktu atau penyesuaian mesin terhadap oli 2 taknya Piccoli 2 TC1 itu belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan baru 2 hari pemakaian oli 2 tak Piccoli 2 TC1. Sehingga mesin masih ada sisa-sisa campuran bekas oli yang lama, yang Idemitsu. Apalagi pemakaian oli 2 taknya Idemitsu sudah sampai bertahun-tahun. Jadi grafik ketika mesin sudah optimal, tidak jauh berbeda antara Idemitsu dengan Piccoli 2 TC1. Perbedaannya yang mencolok terjadi pada Idemitsu ketika mesin benar-benar masih dingin. Sedangkan Piccoli cepat menyesuaikan dan langsung cepat dapat maksimum horsepower-nya. Namun dari pendapat saya pribadi, ketika dikendarai, semakin hari semakin kesini, motor terasa lebih enteng menggunakan oli Piccoli 2 TC1. Sehingga untuk berikutnya saya perlu melakukan pembuktian. Saya akan kembali lagi untuk dyno test tanpa ada yang diubah satupun di mesin motor saya, agar tahu hasilnya secara data. Sebelum penutupan video ini, saya kasih bonus video pengetesan top speed di motor saya, dari gigi 1 sampai gigi 6.
Hasil dari pengetesan top speed motor saya menggunakan oli 2 taknya Picoli 2TC1 adalah 167,2 km per jam. Dibandingkan dengan speedometer di GPS, hampir sama angkanya. Namun cukup berbeda signifikan dengan speedometer standar Ninja. Pada top speed motor saya di speedometernya standar Ninja, ini sudah mentok di 200 km per jam. Jadi ada selisih 30 km per jam lebih antara top speed di speedometer Ninja dibandingkan dengan top speed di Dynotest maupun yang di GPS. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.